Benin adalah sebuah negara di Afrika Barat yang dikenal sebagai tempat lahirnya tradisi Fodo. Nama resminya adalah Republik Benin, dengan ibu kota Porto Novo. Sementara pusat pemerintah di kota terbesarnya berada di Cotonou. Negara ini memiliki luas sekitar 112.000 km persegi dan dihuni oleh sekitar 13 juta penduduk. Sebagian besar masyarakatnya menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi, meskipun terdapat banyak bahasa lokal dari berbagai kompleks etnis. Secara geografis, Benin terletak di sepanjang pesisir Teluk Guinea dengan wilayah memanjang dari selatan ke utara. Di bagian selatan terdapat dataran pantai yang lembab dan padat penduduk. Semakin ke utara, landscape berubah menjadi dataran savana dan dataran tinggi yang lebih kering. Benin berbatasan dengan Togo di barat, Nigeria di timur, serta Burkina Faso dan Niger di bagian utara. Letak ini menjadikan Benin salah satu negara penghubung dalam jalur perdagangan Afrika Barat. Kondisi sosial dan budaya Benin sangat kaya dan beragam. Negara ini dihuni oleh banyak kelompok etnis seperti suku Fon, Yoruba, dan Ajida. Tradisi budaya mereka masih sangat kuat, terutama dalam ritual, tarian, musik, hingga upacara adat. Salah satu identitas budaya paling terkenal dari Benin adalah Fodo, sebuah kepercayaan tradisional yang hingga kini masih dipraktikkan dan dihormati oleh masyarakatnya. Selain itu, agama Islam dan Kristen juga berkembang luas di berbagai daerah. Iklim di Benin tergolong tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun. Di wilayah pesisir, udara terasa lebih lembab, sementara di bagian utara iklim lebih kering dengan musim kemarau yang panjang. Benin memiliki dua musim hujan dan musim kemarau, dengan musim hujan utama berlangsung dari April hingga Juli. Temperatur rata-rata harian di kota pesisir seperti Konotua berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Sumber daya alam Benin sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Negara ini merupakan salah satu penghasil kapas terbesar di kawasan Afrika Barat. Selain itu, terdapat komoditas lain seperti kelapa, minyak sawit, jagung, dan singkong. Benin juga memiliki potensi minyak lepas pantai, batu kapur, dan marmer, meski sektor pertambangan masih berkembang secara terbatas. Di banyak wilayah pedesaan, kayu masih menjadi sumber energi utama bagi masyarakat. Flora dan fauna Benin mencerminkan keanekaragaman landscape di selatan, hutan tropis dan dahulu mendominasi, namun kini lebih banyak digantikan oleh perkebunan kelapa dan kelapa sawit. Semakin ke utara, vegetasi berubah menjadi savana dengan pohon-pohon khas seperti baobab, satwa liar. Benin juga beragam, terutama di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Penjari dan Tanaman Nasional, yang menjadi habitat gajah, singa, antelop, kuda Nil, babon, serta ratusan jenis burung. Meski begitu, sebagian flora dan fauna kini terancam akibat deforestasi dan perburuan. Profil negara Burkina Faso adalah sebuah negara di Afrika Barat. Negara ini dulunya dikenal dengan nama Upar Volta sebelum mengganti nama menjadi Burkina Faso setelah merdeka dari kolonialisme Prancis pada tahun 1960. Ibu kotanya adalah Ouagadougou. Kondisi dan letak geografisnya, luas Burkina Faso sekitar 2.740 km persegi, sedikit lebih besar dari negara bagian Korodia. Burkina Faso termasuk negara daratan, tidak memiliki garis pantai. Bentuk wilayah sebagian besar adalah dataran tinggi plateau dengan dataran yang umumnya datar hingga bergelombang, dan terdapat perbukitan di sebelah barat dan tenggara. Sungai-sungai utama mengalir melalui wilayah ini, antara lain Black Volta, Red Volta, dan White Volta. Sungai-sungai ini mengalir ke selatan menuju Ghana. Aliran sungai sangat bergantung musim. Pada musim kemarau, beberapa sungai bisa menyusut gratis atau bahkan kering. Kondisi sosial dan budayanya, penduduk Burkina Faso banyak berasal dari berbagai kelompok etnis. Kelompok terbesar adalah Mosid, tapi ada juga banyak etnis lain seperti Puno, Bobo, Gurmos, Senufo, Bisa, dan sebagiannya. Bahasa resminya adalah French. Selain itu, terdapat banyak bahasa lokal. Masyarakat berkomunikasi dengan bahasa-bahasa etnis mereka. Dari sisi agama, terdapat kombinasi mayoritas Muslim, namun juga ada penganut tradisi lokal dan sebagian orang beragama Kristen. Karena keragaman etnis dan budaya, Burkina Faso memiliki tradisi adat dan bahasa lokal yang kaya. Ini memberi warna budaya yang khas. Kondisi iklim, Burkina Faso memiliki beberapa zona iklim. Bagian selatan negara bercikan savana tropis dengan musim hujan pendek. Bagian utara masuk zona stepa semi kering dan mendekati padang pasir. Sumber daya alamnya, Burkina Faso kaya akan sumber daya mineral, di antaranya emas yang jadi salah satu ekspor utama. Selain emas, terdapat sumber daya seperti
mangan, zinc, batu kapur, marmer, fosfat, dan batu alam lainnya. Namun, keberadaan sumber daya alam ini tidak serta-merta menjamin kemakmuran bagi seluruh penduduk. Banyak tantangan struktural ekonomi dan pembangunan sehingga hasil dari alam sering tidak dinikmati merata. Nah, Burkina Faso adalah contohnya nyata bagaimana kondisi geografis, iklim, dan sumber daya alam bisa sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi sebuah negara. Dengan tanah daratan, iklim tropis hingga semi kering, keanekaragaman etnis dan budaya yang besar, serta kekayaan mineral. Semua itu membuat Burkina Faso punya karakter yang unik. Di sisi lain, tantangan seperti ketergantungan pada alam, risiko iklim, dan distribusi sumber daya yang tidak merata menunjukkan kompleksitas pembangunan. Profil negara The Gambia. The Gambia adalah sebuah negara di Afrika Barat. Negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1965. Ibu kota The Gambia adalah Banjul. Nah, kondisi dan letak geografisnya The Gambia sangat kecil. Total luasnya sekitar 11.300 km persegi, menjadikannya salah satu negara terkecil di daratan Afrika. Negara ini berbatasan hanya dengan Senegal. The Gambia secara geografis seperti pita daratan yang menyempit di sepanjang aliran Gambia River, kemudian bermuara ke Samudra Atlantik. Bentuk wilayah dan dominasi sungai membuat sebagian besar pemukiman dan aktivitas terkonsentrasi di sepanjang sungai dan dekat pantai. Kondisi sosial dan budaya, populasi di Gambia diperkirakan sekitar 2,47 juta jiwa. Suku bangsa beragama. Suku terbesar antara lain Mandinka sekitar 33,3%. Kemudian suku Fulani Tukulor Lorobo 18,2%. Wolof 12,9%, suku Jola, Surahule, Serer, dan lainnya. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Selain itu, banyak digunakan bahasa-bahasa lokal seperti Mandinka, Wolof, Fula, dan bahasa tradisional lainnya. Mayoritas penduduk menganut agama Islam, sekitar 96,4%, sedangkan minoritas kecil menganut Kristen atau agama lain. Nah, kondisi iklimnya, The Gambia memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Musim hujan biasanya berlangsung antara Juni sampai November, sedangkan musim kemarau antara November hingga Mei. Curah hujan lebih tinggi di wilayah dekat pantai dan menurun ketika semakin ke pedalaman. Sebagai contoh, di sepanjang pesisir curah hujan sekitar 1.300 per tahun, sedangkan lebih ke dalam mungkin sekitar 1.000 meter per tahun. Sumber daya alam The Gambia meliputi hasil laut, pasir ikan, pasir putih, tanah liat, serta mineral seperti titanium. Sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian. Namun lingkungan menghadapi tantangan. Ada isu seperti deforestasi, desertifikasi, serta populasi air dan penyakit bawaan air. Nah, The Gambia menunjukkan bagaimana sebuah negara kecil sebagai geografis bisa memiliki keragaman suku bangsa, budaya, dan sistem ekologis yang khas. Dengan bentuk wilayah yang dipengaruhi sangat kuat oleh sungai, iklim tropis, serta tantangan lingkungan. Gambia menjadi contohnya interaksi manusia, alam, dan sejarah. Meskipun skala kecil, The Gambia punya kompleksitas sosial, keberagaman etnis, bahasa, dan agama, serta tantangan pembangunan, lahan terbatas, ketergantungan pada pertanian dan sumber daya alam yang terbatas, serta dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Selanjutnya, negara Ghana. Ghana adalah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Pantai Gading di sebelah barat, Burkina Faso di sebelah utara, Togo di sebelah timur, dan Teluk Guinea di sebelah selatan. Ibu kotanya adalah Accra. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara demokrasi paling stabil di Afrika, serta penghasil emas dan kakao terbesar di dunia. Luas wilayah Ghana sekitar 238.533 km persegi. Terletak di antara 4 derajat hingga 12 derajat lintang utara, dan 3 derajat hingga 2 derajat bujur barat. Negara ini memiliki garis pantai di Teluk Guinea dan bagian utaranya berupa dataran savana tropis. Jumlah penduduk Ghana sekitar 34 juta jiwa pada tahun 2023. Etnis utamanya meliputi Akan, Mole Dagbani, dan juga Gadangme. Agama mayoritasnya adalah Kristen. Persentasenya lebih dari 70%. Bahasa resmi yang digunakannya adalah bahasa Inggris.
Adapun indikator kuantitatif dari negara Ghana. Yang pertama, GDP per kapita mencapai 2.405,8 US dollar pada tahun 2024. Pertumbuhan penduduk yaitu 1,9% pada tahun 2024. Angka kelahirannya 26 per 1000 jiwa pada tahun 2023. Angka kematian yaitu 7 per 1000 jiwa pada tahun 2023. Untuk usia harapan hidupnya yaitu 65 tahun pada tahun 2023. Untuk indeks pembangunan manusia atau HDI yaitu 0,628 termasuk kategori sedang pada tahun 2023. Adapun indikator kualitatifnya, etos kerja negara Ghana ini termasuk gigih dan disiplin, banyak bekerja di sektor pertanian dan juga perdagangan. Untuk pola pikirnya yaitu demokratis, terbuka terhadap pendidikan dan juga modernisasi. Mata pencaharian utamanya yaitu pertanian, pertambangan, dan juga industri ringan. Untuk pendidikan, terus meningkat, banyak sekolah dan universitas di Ghana ini yang terus berkembang. Kesehatannya juga membaik dengan fokus pada layanan kesehatan dasar. Selanjutnya negara Guinea. Guinea terletak di Afrika Barat dengan ibu kotanya Conakry. Negara ini kaya akan sumber daya alam terutama bauksit, emas, dan juga berlian. Meski kaya akan potensinya, Guinea ini menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi dan juga infrastruktur sosial. Luas wilayah Guinea ini sekitar 245.857 km persegi, berada pada 7 derajat hingga 13 derajat lintang utara dan 8 derajat hingga 15 derajat bujur barat. Negara ini memiliki wilayah pegunungan di bagian timur dan garis pantai di Samudra Atlantik, menjadikannya kaya akan sumber air dan juga mineral. Guinea ini berpenduduk sekitar 14 juta jiwa pada tahun 2023. Etnis utamanya terdiri dari Fula, Malinke, dan juga Susu. Agama mayoritas negara ini adalah Islam, persentasenya sekitar 85%. Bahasa resmi yang digunakannya adalah bahasa Prancis. Adapun indikator kuantitatif dari negara Guinea. Yang pertama, GDP per kapita mencapai 1.717 US dollar pada tahun 2024. Yang kedua, pertumbuhan penduduk, yaitu 2,4% pada tahun 2024. Angka kelahirannya yaitu 34 per 1000 jiwa pada tahun 2023. Untuk angka kematiannya yaitu 9 per 1000 jiwa pada tahun 2023. Dan usia harapan hidupnya mencapai 61 tahun pada tahun 2023. Untuk indeks pembangunan manusianya yaitu 0,500 termasuk kepada kategori rendah pada tahun 2023. Adapun indikator kualitatifnya, etos kerja dari negara Guinea ini sangat kuat dan pantang menyerah meski terbatas oleh kondisi ekonominya. Pola pikirnya religius dan menjunjung tinggi nilai komunitas. Untuk mata pencahariannya yaitu pertanian, pertambangan, dan juga perikanan. Selanjutnya negara Guinea-Bissau. Guinea-Bissau adalah negara kecil di pesisir barat Afrika dengan ibu kota Bissau. Negara ini memiliki sejarah kolonial Portugis dan dikenal akan budaya pesisir serta masyarakatnya yang sangat ramah. Ekonominya masih bergantung pada sektor pertanian dan juga perikanan. Luas wilayah Guinea-Bissau ini sekitar 36.125 km persegi, terletak di sepanjang Samudra Atlantik, dan negara ini berbatasan dengan Senegal di sebelah utara, Guinea di sebelah timur dan juga sebelah selatan, serta memiliki banyak pulau kecil di lepas pantai yang disebut Kepulauan Bijagos. Jumlah penduduk Guinea-Bissau ini sekitar 2 juta jiwa pada tahun 2023. Etnis besarnya meliputi Balanta, Fula, dan juga Mandinka. Agama yang dianut oleh negara ini meliputi Islam, Kristen, serta kepercayaan tradisional Afrika.
Bahasa resmi yang digunakannya adalah bahasa Portugis. Adapun indikator kuantitatif dari negara Guinea Bissau ini, yang pertama GDP per kapita mencapai 963 US dollar pada tahun 2023. Pertumbuhan penduduknya yaitu 2,2% pada tahun 2024. Angka kelahirannya yaitu 30 per 1000 jiwa pada tahun 2023. Sedangkan angka kematiannya yaitu 7 per 1000 jiwa pada tahun 2023. Untuk usia harapan hidupnya mencapai 64 tahun pada tahun 2023. Dan yang terakhir, Indeks Pembangunan Manusia atau HDI mencapai 0,414 termasuk pada kategori rendah pada tahun 2023. Adapun indikator kualitatifnya, yang pertama etos kerja, memiliki etos kerja yang tangguh, pekerja keras dan juga sederhana. Pola pikirnya masih tradisional dan menjunjung nilai kekeluargaan dan juga komunitas. Untuk mata pencahariannya yaitu pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil. Untuk pendidikannya masih terbatas, angka putus sekolahnya cukup tinggi. Dan untuk kesehatan juga masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Negara Senegal atau secara resmi disebut juga sebagai Republik Senegal. Negara ini berada di bagian Afrika Barat paling barat yang menjorok langsung ke Samudra Atlantik. Letak astronomisnya sekitar 14 derajat 40 menit lintang utara dan 17 derajat 25 menit bujur barat. Batas-batas negara ini yaitu di bagian utara berbatasan dengan Mauritania, di bagian timur berbatasan dengan Mali, di bagian selatan berbatasan dengan Guinea dan Guinea Bissau, dan di bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Ibu kotanya yaitu Dakar, dengan bahasa resmi Prancis dan mata uang franc CFA Afrika Barat, dengan populasi mencapai sekitar 18,5 juta jiwa. Nah, negara Senegal memiliki wilayah datar dengan beberapa sungai besar seperti Sungai Senegal dan juga Sungai Gambia. Iklimnya tropis, terbagi atas musim hujan dimulai dari bulan Mei hingga bulan November, dan musim kemarau dimulai dari bulan Desember hingga April. Masyarakat Senegal didominasi oleh suku Wolof dengan mayoritas agama Islam. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan, sopan santun, dan juga solidaritas sosial, tercermin dalam budaya gotong royong dan musik tradisional kora yang mendunia. Nah, Senegal juga kaya akan fosfat, emas, minyak bumi, dan gas alam. Masyarakatnya dikenal dengan rajin, disiplin, dan terbuka terhadap inovasi dengan etos kerja yang kuat dalam sektor pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Selanjutnya, indikator kuantitatif dari negara Senegal. Pertumbuhan penduduk 2,32% pada tahun 2024, PDB 1074 US dollar pada tahun 2024, populasi di 18,5 juta jiwa pada tahun 2024, angka harapan hidup di 68,7 tahun pada 2023, angka kematian di 6 per 1000 penduduk pada tahun 2023, angka kelahiran di angka 29 per 1000 penduduk pada tahun 2023, indeks pembangunan manusia berada pada 0,530 pada tahun 2023 yang termasuk ke dalam kategori rendah, dan juga tingkat korupsi menempati peringkat ke-69 dari 180 negara. Selanjutnya, indikator kualitatif negara Senegal. Etos kerja dan pola pikirnya yaitu memiliki nilai gotong royong, disiplin, dan juga tanggung jawab. Pendidikannya yaitu memiliki tingkat melek huruf yang masih rendah. Mata pencariannya bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, manufaktur, dan juga industri. Tingkat kesehatannya yaitu fasilitas modern masih terkonsentrasi di Dakar, sehingga banyak masyarakat tetap bergantung pada pengobatan tradisional. Dan yang terakhir, kesadaran hukum di negara ini yaitu menjunjung hak tinggi, hak asasi manusia, kebebasan berpolitik, serta prinsip negara ini berdemokratis dan juga sekuler. Negara Sierra Leone, dengan ibu kota Freetown, negara kecil ini terkenal dengan pantainya yang indah dan sejarah panjangnya dalam perdagangan dan kolonialisme. Letak astronomisnya antara 7 derajat hingga 10 derajat lintang utara dan 10 derajat hingga 14 derajat bujur barat. Batas-batas negara di sebelah utara dan timur laut berbatasan Guinea,
Di sebelah selatan dan tenggara berbatasan dengan Liberia, di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Inggris dengan populasi sekitar 8,6 juta jiwa. Sierra Leone memiliki dataran rendah di pesisir, dataran tinggi di pedalaman, dan pegunungan di timur, termasuk Gunung Bintumani dengan ketinggian di 1948 mdpl. Memiliki iklim tropis dengan musim hujan yang panjang dimulai dari bulan Mei hingga Oktober. Nah, negara ini memiliki 18 etnis utama seperti Temne, Mende, dan Limba. Seni budaya juga berkembang melalui musik drum, tarian, dan ukiran topeng yang kaya akan nilai spiritual. Nah, Sierra Leone kaya akan berlian, emas, dan juga biji besi. Dulu sempat terguncang karena konflik berlian berdarah. Kini pemerintah fokus membangun kembali sektor ekonomi dan juga pendidikan. Selanjutnya, indikator kuantitatif Sierra Leone. Harapan hidup di angka 67,8 tahun pada tahun 2023, PDB di 873.000 US dollar pada tahun 2024, pertumbuhan penduduk di angka 2,12% pada tahun 2024, populasi penduduknya yaitu di 8,6 juta jiwa pada tahun 2024, kematiannya di angka 8 per 1000 penduduk pada tahun 2023, angka kelahirannya mencapai di 31 per 1000 penduduk pada tahun 2022, IPM-nya di angka 0,467 pada tahun 2023 yang termasuk ke dalam kategori rendah, dan tingkat korupsinya menempati peringkat ke 144 dari 180 negara. Selanjutnya, indikator kualitatif negara Sierra Leone. Etos kerja dan pola pikirnya yaitu mengusung nilai semangat gotong royong, kerja keras, kesederhanaan, kejujuran, dan kedamaian. Pendidikannya yaitu memiliki sekolah negeri dan juga swasta dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, pendidikan ini tidak bersifat wajib dan tingkat melek hurufnya juga sangat rendah. Mata pencahariannya itu bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Nah, tingkat kesehatannya yaitu kekurangan fasilitas obat-obatan dan tenaga medis yang membuat harapan hidup menjadi salah satu yang terendah di dunia. Selain itu juga terdapat tingkat kesadaran hukum yang masih berkembang karena masyarakatnya masih menghormati hukum adat dan juga keputusan pemimpin tradisional. Negara Togo atau bisa disebut juga sebagai Republik Togo yang terletak di pesisir Teluk Benin, Afrika Barat. Letak astronomisnya antara 6 derajat hingga 11 derajat lintang utara dan 0 derajat hingga 2 derajat bujur timur. Batas-batas negaranya yaitu di sebelah barat berbatasan dengan Ghana, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Benin, di sebelah timur berbatasan dengan Benin, di sebelah utara berbatasan dengan Burkina Faso. Ibu kotanya yaitu Lomé, bahasanya menggunakan bahasa Prancis, dan mata uangnya yaitu franc CFA Afrika Barat dengan populasi sekitar 9,5 juta jiwa. Nah, Togo ini memiliki savana di utara, perbukitan tengah, dan hutan tropis di selatan. Nah, gunung tertingginya yaitu Gunung Ago yang memiliki ketinggian di 986 mdpl, memiliki iklim tropis dengan 2 musim hujan di selatan dan 1 di utara. Masyarakat Togo terdiri dari lebih 30 kelompok etnis seperti kelompok etnis Kabye dan juga Mina. Nah, mereka ini memiliki seni tari dan musik menjadi identitas yang kuat, bahkan dikenal di panggung internasional melalui Ballet Afrika Togo. Nah, sumber daya utamanya yaitu fosfat yang menjadikan Togo salah satu produsen terbesar di dunia. Selain itu, mata pencahariannya yaitu pertanian dan juga perdagangan. Selanjutnya, indikator kuantitatif negara Togo yaitu PDB di angka 1004 US dollar pada tahun 2024, angka harapan hidup mencapai 62,7 tahun pada tahun 2023, pertumbuhan penduduk di 2,24% pada tahun 2024, angka kematian berada di 8 per 1000 penduduk pada tahun 2021, angka kelahiran di angka 32 per 1000 penduduk pada tahun 2021, IPM-nya yaitu 0,571 pada tahun 2023 dengan kategori menengah,
Dan tingkat korupsinya itu menempati peringkat di 121 dari 180 negara pada tahun 2024. Selanjutnya, indikator kualitatif negara Togo. Etos kerja dan pola pikirnya yaitu menekankan pada kerja keras, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab. Tingkat pendidikannya itu dengan sekolah dasar 6 tahun yang wajib dimulai pada usia 6 tahun, dilanjutkan dengan pendidikan menengah 2 tahap selama 7 tahun. Nah, mata pencahariannya ini bertumpu pada pertanian dan juga peternakan perikanan lokal. Tingkat kesehatannya yaitu masih sangat terbatas dan umumnya berkualitas rendah, sementara layanan medis darurat juga belum memadai. Nah, persediaan obat di apotek lokal seringkali tidak terjamin sehingga banyak beberapa, salah satunya penyakit malaria yang masih banyak ditemukan di negara ini. Nah, yang terakhir, kesadaran hukum di negara ini yaitu menegaskan sistem peradilan independen dengan pengadilan, yudisial, administrasi, dan Mahkamah Konstitusi sebagai otoritas tertinggi dalam urusan konstitusional. Namun masyarakat masih tetap menghormati otoritas tradisional seperti raja atau kepala suku yang berperan dalam penyelesaian hukum adat, sehingga hukum formal dan hukum adat bisa berjalan berdampingan. Nah, dari ketiga negara, Senegal, Sierra Leone, dan Togo merupakan negara berkembang. 178.595 juta penduduk pada tahun 2024. Nah, terdapat 7 suku utama di negara Mali dan etnis terbesar di Mali yaitu etnis Bambara. Agama yang dianut 90% beragama Islam dan 5% beragama Kristen. Sisanya menganut agama tradisional Afrika. Bahasa Bambara merupakan bahasa resmi nasional negara Mali, walaupun masih banyak bahasa di Mali selain bahasa Bambara. Nah, untuk kondisi budayanya yaitu ada tarian Dongon, yaitu tarian ritual. Negara Niger bernama lengkap Republik Niger dengan presiden sebagai kepala negara dibantu oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Niamey. Lalu secara geografis, negara Niger merupakan negara yang terkurung oleh daratan dan berada di benua Afrika bagian barat. Negara ini berbatasan dengan negara Libya dan Algeria di sebelah utara, sebelah selatan dengan Burkina Faso, Benin, dan Nigeria, lalu sebelah barat dengan negara Mali, dan sebelah timur dengan negara Chad. Niger sendiri memiliki luas wilayah sebesar 1.267.000.000 km persegi dengan total jumlah penduduk 24.484.587 jiwa. Lalu untuk agama, mayoritas penduduk negara Niger adalah beragama Islam. Lalu untuk etnis, terdapat puluhan kelompok etnis di negara ini. Namun yang terbesar adalah etnis Hausa dan kelompok Zarma. Sedangkan untuk bahasa yang digunakan di negara ini ialah bahasa Perancis. Selain itu, bahasa Arab dan bahasa daerah yang digunakan untuk masyarakat berkomunikasi sehari-hari. Lalu perekonomian negara Niger ditopang oleh tambang uranium, minyak bumi, semen, peternakan, kacang-kacangan, tekstil, dan pertanian bawang. Sedangkan untuk mata uang yang digunakan negara ini adalah franc Afrika Barat. Lalu, sebagian besar 80% negara Niger merupakan gurun Sahara, yang tentu hal tersebut membawa dampak negatif bagi kesehatan masyarakat Niger, terutama sulitnya untuk mendapat air bersih sehingga masyarakat Niger rawan terkena penyakit.